bila kita berbicara terkait dengan eh, wanita yang berkarir gitu ya. Hmm, Nah, bagaimana pendapat dari Teh Bella nih terkait hmm, dengan wanita yang berkarir gitu ya? Apalagi mungkin Teh Bella di hmm, sini punya karyawan-karyawan juga wanita dan lain sebagainya. hmm. Mungkin ada cerita atau pesan-pesan untuk teman-teman nih. Nanti juga pengen Oke, dengar juga. oke. Eh, Wanita itu harus mandiri ya, gitu. Hmm. Baik secara finansial maupun secara seharian gitu. Tapi juga wanita nggak boleh melupakan kodratnya. Artinya memang tugas utamanya sebagai istri itu kan ngurus keluarga ya gitu. Ngurus suami, ngurus anak gitu. Tapi ketika keluarga memberikan ridhonya untuk para wanita berkarir, maka ya kita harus memanfaatkan itu dengan baik. Kenapa sih harus mandiri gitu? Karena apapun eh, jangan sampai kita sebagai wanita itu bergantung kepada siapapun gitu ya. Bukan berarti kita terus emansipasi wanita yang terus kebablasan, enggak kayak gitu. Tapi apapun wanita tuh juga punya power untuk bisa berkarya kok gitu. Punya power untuk bisa melakukan sesuatu kok gitu. Jadi kenapa enggak kita manfaatkan itu? Toh eh, kita juga tetap harus mengurus keluarga. Toh kita juga tetap harus memprioritaskan keluarga. Jadi ya wanita itu kan dilahirkan atau diciptakan untuk bisa melakukan banyak hal di waktu yang Oh sama. benar. Bener nggak sih? Iya Beda iya. sama beda sama laki-laki. Laki-laki tuh nggak multitasking gitu. Benar. Udah Benar benar. ngerjain ini aja mungkin dipanggil juga nggak kedengeran dan lain-lain. Oh, wanita tuh perannya udah kayak banyak yang satu di sini, yang satu di sini, yang satu di sini. Ngantor tapi ngurusin anak ini, tapi ini itu gitu. Ngurusin rumah juga, ngurusin kerjaan juga, ngurusin suami juga. Jadi ya memang diciptakan untuk bisa melakukan banyak hal di waktu yang sama sih. Jadi ya kenapa nggak kita manfaatkan itu gitu. Baik baik. Nah, sepanjang perjalanan waktu, Hmm. ketika Teh Bella ini menjalani aktivitas-aktivitas tersebut, Hmm. kira-kira eh, kendala pasti pernah dong ketemu Hmm. kendala, ketemu berbagai ini gitu ya. Tapi pada Ya, akhirnya apa sih yang bisa men-solve kendala-kendala itu teh? Apakah komunikasi dengan suami, dengan keluarga atau apa teh? pertama kompromi ya, gitu. Hmm. Kalau aku sih dan mungkin juga, apa namanya, perempuan-perempuan yang lainnya, kalau nggak dapat ridho suami nggak akan aku Hmm. mau juga untuk kayak, "Oke gue terima tawaran ini," gitu. Nggak akan, gitu. Hmm. Apalagi aku bertahun-tahun aku adalah seorang dosen yang waktunya fleksibel banget, gitu. Oke. Kemudian aku harus berperan lebih banyak lagi di luar rumah. Kalau nggak dapat ridho dan kompromi dari suami dan keluarga, nggak mungkin ini semua terjadi. Gitu Hmm. sih. Kendala-kendalanya adalah ya paling gini ya, ini aku alami pada saat aku kuliah waktu itu, kuliah S2 ya yang aku ceritain Baik. ya. Karena prosesnya itu pada saat aku tesis, balik lagi, anakku masih kecil, yang satu 4 tahun, yang satu baru lahir kayak sebulan, 2 bulan gitu kan, apa setahun 2 tahun itu, masih kecil banget. Sering sakit, entar suami sakit, entar anak sakit, entar apa sakit, dan di sini tuh seorang ibu kan, ibu dan istri pasti semuanya harus diurusinnya sama ya sama istri dan ibu gitu. Jadi aku saat itu ya eh, proses tesisku terkendala, ya ya delay lah pasti gitu. Karena ya aku harus take sometimes dulu untuk ngurusin keluarga. Tapi ya menurutku sih itu resiko ya, namanya juga eh, kuliah atau bekerja dalam keadaan sudah berkeluarga. Jadi menurutku itu kendala-kendala yang pasti dihadapi oleh seorang ibu yang mempunyai apa ya kegiatan-kegiatan yang sama seperti aku sih gitu.
Baik, menarik nih. Jadi sebenarnya kalau saya lihat ya, apa yang Teh Nandita sekarang dapatkan gitu ya, entah dari segi posisi ataupun pasti dari segi finansial juga penuh dengan kemudahan sekarang, itu tuh dulunya melalui proses perjuangan yang memang luar biasa seperti itu. Kalau saya bilang sih mungkin ya, banyak orang yang nggak mau mengambil jalan itu tuh bukan karena nggak kuat atau apa, kayaknya karena males Teh. Kalau Teh Bella ini rajin banget kayak orangnya. Kayak Teh Bella ini Gimana ya? orang yang kalau nggak ada kegiatan pusing. Iya Bener nggak bener Teh? sih. Iya bener sih, bener. Saya Bener di bener kampus bener. kayak Kalau nggak ada gitu yang tuh. kegiatan pusing dan rungsing ya. Iya, jadi istilahnya ya gitu. Ini juga pesan nih untuk teman-teman laki-laki yang sekarang sejolinya ini orang yang aktif gitu. Itu nggak bisa didiemin di rumah doang, bener gak sih Teh? Iya Sebagai benar benar wanita benar. nih, kan Betul betul. beruntungnya Teh Nandita Bener ini banget. diizinkan. Coba nggak Iya diizinin, iya iya. pasti riwah tuh pikirannya kemana-mana Iya tuh. iya. Iya Iseng iya pasti benar. lagi iseng jualan, lagi ini. Saya yakin karena nggak bisa tuh didiemin kayak gitu. Bener gak sih Teh? Bener gak apa yang saya omongin? Benar. Jadi gini, jadi ini kalau menurut testimoni suamiku, mendingan punya kegiatan deh. Kalau enggak soalnya dia juga ikut pusing kayaknya kalau aku rungsing di Oh, rumah apa gimana gitu. Jadi ada iya, iya. baiknya dia mendingan lu punya kegiatan deh gitu daripada gue juga ikut pusing gitu kayaknya deh. Benar-benar karena Pusing. gini Teh, kalau teman-teman saya itu yang pada akhirnya saya beberapa kan latar belakang saya usaha ya. Beberapa teman-teman Mhm. saya yang usaha emang ada juga yang istrinya di rumah aja, tapi Hmm. pada akhirnya dikasih kegiatan tuh sama suaminya. Entah ikutan bantu suaminya, entah bahkan ada teman saya yang ngasih istrinya tuh coach gitu. Kenapa? Karena kalau misalkan istrinya ini tidak bekerja atau tidak punya kegiatan, obrolannya obrolannya itu nggak nyambung. Kesan oh iya 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 Bener gak iya sih Teh? iya Kan iya iya maksudnya dinamika, misalkan suaminya cerita, iya dinamika iya di tempat kerja tuh kayak iya gini kalau betul. apa sih? Jadi gak nyambung gitu. Padahal kan esensi kita Iya berkeluarga mungkin sering ngobrol gitu-gitu kan ya Teh. iya. Bener gak sih saya? Setuju 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 banget setuju banget. Eee, karena kalau itu sih aku rasakan juga ya, gimana kita bisa mengimbangi komunikasi dan diskusi sama, suami Hmm. itu yang bikin tektokannya itu enak gitu. Jadi dia Nah, ngomong sama mau apa gitu ya, mau ngobrol apa sama kita tuh kita bisa nyambung, kita bisa nimpalinnya tuh sama gitu. Sama juga kayak aku juga kalau misalnya mungkin aku, cerita atau aku mungkin perlu masukan dari suami dan lain-lain, jadi nyambung aja gitu. Jadi ya, jadi bener-bener teman diskusi baik dari, topik keluarga sampai topik kerjaan gitu loh. iya iya bener Teh. Karena kalau menurut saya jadinya lebih hidup tuh Iya percakapannya. Karena tahu misalkan iya, ada masalah apa pasti kan diobrolin kan kita sebagai manusia mhm, butuh teman ngobrol, akhirnya bisa nanggepin. Kalau yang satunya nggak ada kegiatan, pasti yang diobrolin tuh yang mhm, ada di iya, sosmed doang Teh. Biasanya kan ibu-ibu yang bener sih bener, atau nggak enggak menghindar drakor jawab ya, gitu. tapi kan karena nggak ada kegiatan di sosmed gitu ya, sering tuh. Akhirnya yang diobrolin yang di situ doang gitu. Mungkin Iya, beberapa suami-suami yang sering ngobrol sama istri sebagai butuh nyambung ya harus diimbangi dengan istrinya mmm, ada kegiatan gitu. Entah bekerja betul atau betul. memang ada kegiatan lainnya yang volunteer atau apa gitu yang masih bisa dilakukan dari rumah. Gitu sih kalau menurut saya. Iya, setuju setuju. Setuju Karena setuju. ya makanya ini ya ada kalau laki-laki kan nggak ada pemberdayaan laki-laki, makanya ada yang istilah pemberdayaan perempuan ya karena memang itu perempuan tuh harusnya berdaya, bener gak sih? Iya, setuju 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 banget setuju banget. Itu yang makanya tadi aku bilang, jadi perempuan tuh harus independen ya, apapun karena yang terjadi dia harus bisa, eee, ya mandiri gitu, nggak tergantung sama siapapun. Walaupun, ada, pasangan gitu ya, kita juga jadi bisa membantu kehidupan keluarga kan ya, gitu. Benar benar benar. Jadi yang bermanfaat lah, yang bermanfaat kalau nggak bisa untuk orang kalau belum bisa kita bermanfaat untuk orang banyak, paling nggak kita bisa bermanfaat untuk keluarga kita sendiri aja deh dulu gitu. Sepakat sepakat. Nah, karena Mhm. dalam perspektif saya tadi berhubungan dengan Teh Nandita ini membahas internet ini memudahkan gitu ya. Bahwa kita kenal Mmm, sekarang tuh yang namanya gig ekonomi gitu. Bahwa yang namanya mhm, kita menghasilkan mmm, rupiah itu tidak perlu keluar rumah gitu. Dan ini kan iya sebuah iya, proses yang sangat bermanfaat
Dan saya rasa Hmm. para wanita-wanita ibu rumah tangga juga bisa memanfaatkan hal ini, baik dia untuk bekerja, freelance, ataupun Iya. yang lainnya gitu, kegiatan-kegiatan sosial. Karena pasti Hmm. banyak banget waktu kosongnya sih nanti ketika ngurus anak Iya, pun. setuju, setuju. Eh sekarang jauh lebih mudah ya dengan adanya teknologi. Kayak misalnya eh ngajar aja, aku nggak harus offline sekarang ngajar, walaupun udah banyak yang offline gitu ya. Cuma ya untuk waktu-waktu tertentu memungkinkan aku untuk tetap ngajar dimanapun aku berada gitu, walaupun aku nggak harus ada di kampus, tetap perkuliahan tetap jalan kok gitu. Atau pada saat aku WFH gitu, karena aku jadwalnya itu adalah pada saat ngajar, aku tetap bisa meeting kok sama teman-teman yang ada di kantor gitu. Mm-mm. Pekerjaan tuh sama sekali tidak terhambat dengan adanya jarak dan waktu yang terpisah kayak gini gitu loh sekarang tuh. Jadi ya harusnya dengan teknologi yang memudahkan kita, harusnya lebih banyak lagi sih yang kita bisa lakukan Bener gitu. teh, sepakat. Kayak misalkan kalau saya lihat ya, para wanita-wanita ini yang kelak nanti akan jadi ibu kan bisa misalkan mereka jadi konten kreator Iya atau banget, iya banget, apa ataupun iya buat banget, konten jualan di iya banget. marketplace karena menurut saya ya adanya waktu luang itu harus dimanfaatkan dengan baik sih tidak hanya pasif sebagai ya misalkan kalau kita ngeliatin sosmed kita ngeliat-liat doang kan pasti ada Iya. waktu kosong atau Produktif lah ya. Mm-mm. Netflix doang gitu Mm-mm, sambil mm-mm. anak tidur nonton Netflix kan padahal bisa ngelakuin yang lainnya gitu ya. Iya, Kalau saya lihat betul, betul, betul. Karena apapun ya, ya bukannya seperti apa, tapi apapun kalau misalnya seorang wanita itu mandiri, dia juga akan punya ini nggak pengen, berpikiran yang jelek ya, tapi paling ya, enggak dia punya daya gitu loh. Apapun yang terjadi dalam kehidupannya, dia tidak bergantung at least secara ekonomi ke orang lain gitu. Nggak tidak mudah diperdaya lah gitu. Kan kita nggak tahu ya apa yang terjadi dan seperti apa. Nggak ada yang menginginkan hal buruk terjadi, tapi ya jika memang diharuskan kan paling nggak kita sudah punya sesuatu yang dimanfaatkan atau kita produktif lah gitu. iya iya benar teh. Saya sepakat karena seorang laki-laki ini, seorang suami ini bisa diambil dua hal teh. Pertama Hmm. diambil orang lain, kedua diambil Tuhan. Iya, amit-amit nauzubillah min zalik ya. Walaupun Iya maksudnya nauzubillah min zalik ini nggak benar pengen banget argumennya ya. ya Iya, bahwa ya, wanita itu walaupun nggak harus pengen banget mandiri sih. dan berdaya gitu ya. Karena Betul. ya sebenarnya basically setiap manusia itu apalagi kita yang sekarang mendengarkan banyak mahasiswa IPB ya tentu harus mandiri gitu karena kita adalah Iya, anak-anak yang lebih intelek daripada yang lainnya kesempatan untuk kuliah kan nggak untuk semua orang betul, seperti itu. betul. Setuju banget. Setuju banget. Setuju banget. Oke lanjut teh. Hmm. Eh, Teh Bella sekarang menjadi direktur di perusahaannya lalu juga jadi dosen gitu ya. Hmm. Kira-kira untuk plan-plan ke depan teh Hmm. gimana teh? Apakah sudah ada bayangan dan lain sebagainya 5-10 tahun ke depan? Eh, aku 5-10 tahun ke depan eh, fokus mengembangkan perusahaanku sih, gitu. Fokus mengembangkan usaha outsourcing aku ini gitu ya, karena sekarang pun peluangnya terbuka sangat besar sekali. Jadi Yes. sangat sayang sekali kalau aku nggak bisa berkembang di situ dan perusahaanku nggak bisa berkembang di situ gitu. Jadi 5-10 tahun ke depan, insya Allah ini mimpi kita sih. Jadi kita secara grup itu ingin IPO di tahun depan. Jadi kita Wow. fokus ke situ gitu. Ya Nah, mudah-mudahan aja ya. Minta nah ya, doanya. kita doakan yang terbaik untuk Teh Nandita dan juga grup usahanya. Amin. Nah, Amin. di sini kan ini terakhir nih Teh, Mhm. 7 menit terakhir lah ya. Oke. Ini teman-teman di sini kan banyak yang menyimak yang masih mahasiswa nih. Mereka kelak akan berkarir entah akan menjadi wirausaha atau Iya. ataupun menjadi profesional gitu ya Teh.
Dan Anita sebagai orang yang apalagi perusahaannya kan outsourcing atau ya kita tahu mengurus SDM gitu ya, mengurus Ya, SDM. Menurut Teh Anita, skill-skill apa saja yang diperlukan untuk para fresh graduate agar mereka bisa ya. berkarir dengan baik dan karir Oke. lancar di pasca kampus, terutama untuk menjadi profesional? Oke. Yang pertama kuasai background pendidikan masing-masing. Apapun ya, mau Mhm. ada manajemen, mau komunikasi, atau apalagi peternakan, perikanan gitu ya. Kalau yang ada di vokasi dan lain-lain, perkuat itu gitu ya, perkuat basic pengetahuan atau pendidikan kalian di bidangnya masing-masing. Kedua, balik lagi ke pembicaraan awal, aku sangat menyarankan sekali teman-teman untuk bergabung di organisasi-organisasi kemahasiswaan. Karena percayalah, dari situ modal teman-teman bisa berkembang. Bisa dari soft skill yang diambil dari situ, dari kegiatan-kegiatan kemahasiswaan itu, bisa dari networking yang kita bisa bangun, yang mana itu adalah sangat penting pada saat kita bekerja, dan juga yang paling terakhir tapi juga paling penting buat aku ya, attitude. Hmm, baik baik. Attitude itu paling utama. Orang pinter itu banyak gitu Mhm. ya, tapi yang attitude-nya baik itu yang diutamakan. Orang nggak akan suka di pekerjaan gitu ya, orang pasti akan melihat yang attitude-nya dia ingin berusaha, dia ingin banyak belajar, dia ingin menerima, dia terbuka terhadap masukan-masukan dari orang lain gitu ya. Dia punya adab yang baik, sopan, santun terhadap semuanya, mau yang lebih muda, lebih tua, atau atasan atau bawahan atau apapun. Semua rekan kerja 360 ya, artinya atas, bawah, samping gitu ya, yang punya attitude sopan santun ke semuanya gitu. Attitude itu akan mengalahkan orang yang pinter kok gitu. Hmm, Yakin attitude itu akan dipilih oleh seseorang kalau dia mau meng-hire dibandingkan orang yang pintar banget gitu. Orang pintar tuh banyak, orang bekerja itu belajar dulu kok, diajarin dulu nanti gimana gitu ya, berdasarkan background kita masing-masing. Balik lagi, ya apa namanya, kalau sesuai sama background pendidikan ya diperkuatlah di situ gitu. Tapi ya attitude itu utama. Orang nggak akan suka atau kita nggak akan dipilih kalau attitude kita nggak baik, atau kita bahkan tidak akan dipertahankan di pekerjaan kalau attitude kita nggak baik gitu. hmm. Jadi ya menurut aku attitude itu paling utama sih gitu. Bekal hidup banget, baik dalam mencari pekerjaan maupun dalam hal yang lain gitu. Gitu. Baik, tadi udah ya tips-tips untuk teman-teman yang sedang kuliah dan nanti akan bekerja. Terakhir banget Teh, Hmm, boleh kasih pesan-pesan nih Teh hmm, untuk teman-teman, khususnya yang perempuan yang oke. kelak akan berkarir juga dan mungkin terinspirasi dengan Teh Bella sekarang atas Hmm. pembicaraan kita. Pesan-pesan untuk mereka gimana Teh? Pesan-pesan aku ingat kalau perempuan itu juga punya power yang sangat besar dalam di dunia pekerjaan. Mau power apapun ya, baik dalam kita memimpin suatu perusahaan atau dalam keluarga. Pemimpin itu kan banyak hal ya, dari skop yang paling kecil aja sampai skop yang besar. Artinya perempuan itu punya kemampuan yang sangat besar. Ingat bahwa perempuan itu dikaruniai Tuhan itu kemampuan yang multitasking, melakukan banyak hal dalam satu waktu gitu ya. Nah, itu dari situ aja membuktikan bahwa kita bisa melakukan banyak hal dalam satu waktu. Bisa bekerja, bisa berkarir, bisa mengurus keluarga, dan juga bisa ngurusin anak misalnya gitu. Jadi ya jangan merasa bahwa aduh kalau perempuan kita di rumah aja, enggak, bahwa perempuan itu tetap harus mandiri ya, kita tetap harus mandiri, tapi jangan lupakan kodrat kita sebagai perempuan gitu.
sepowerful apapun kita di luar rumah misalnya sebagai pemimpin suatu perusahaan atau apapun, tapi kembali ke rumah kita balik lagi nih sebagai seorang ibu dan juga sebagai, seorang istri kalau misalnya memang, nanti sudah berkeluarga, gitu. Baik, Teh Nandita, terima kasih atas tadi wejangan-wejangannya untuk adik-adik semuanya. Saya rasa cukup. Oke, kita akan closing. Oke, teman-teman semuanya, tadi kita sudah mendengarkan percakapan dengan Teh Nandita, seorang alumni IPB ya, dari vokasi S1 yang ekstensi dan juga S2 yang sekarang menjadi seorang dosen, menjadi seorang direktur di perusahaan, dan juga menjadi seorang ibu serta istri. Dan beliau tadi sudah membuktikannya bahwa perempuan juga bisa melakukan itu semua. Oke, cukup sekian dari saya. Bila ada salah kata dan salah tindakan, mohon dimaafkan. Leaders talk, do a good deed, stand up and lead. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.